Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini kita menyambung apa yang kemarin sudah kita praktekkan di lab FO, yaitu persiapan menuju lomba LKS untuk bidang cloud computing. Pada dasarnya, cloud computing itu sendiri adalah manajemen server secara online, atau istilahnya server fisik yang disimpan di cloud, kita kelola, kita atur sedemikian rupa sehingga bisa diakses oleh siapapun dimanapun dengan traffic yang tinggi sehingga tidak hang. Sebelum kita belajar tentang apa itu cloud computing, maka kita harus perlu sedikit tahu tentang apa yang ada di dalam cloud computing itu sendiri. Pada umumnya, cloud computing itu berisi aplikasi website, itu yang umum dan yang paling banyak kita temukan. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar sedikit tentang pembuatan website. Meskipun tidak expert, paling tidak kita tahu dasar-dasarnya dulu. Karena sebagai seorang engineer cloud computing itu, kita harus tahu sedikit dasar-dasar dari pemrograman web seperti PHP, HTML, CSS, dan MySQL. Kemarin kalian sudah praktek di lab, sudah saya kasih sampling contoh file untuk kalian edit. Setelah diedit, kalian upload di web server lokal laptop kalian masing-masing. Nah, untuk kali ini saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu web server supaya ke depan nanti kalian bisa memahami konsepnya secara penuh. Ya, jadi kita harus tahu dulu apa sih website itu. Seperti contohnya www.shopee.com, www.yahoo.com, .google.com. Nah, itu semua disebut website. Pengertian website adalah kumpulan dari beberapa file-file HTML atau PHP yang kemudian kita upload atau kita simpan di sebuah web server. Nah, sedangkan web server itu sendiri adalah perangkat keras komputer yang di dalamnya sudah terinstall aplikasi penunjang web server itu sendiri. Apa saja aplikasi penunjang? Apa saja aplikasi penunjangnya? Yaitu Apache, PHP, MySQL atau Postgre. Yang kemarin kalian buat praktek itu database Postgres. Jadi database itu ada banyak macamnya, ada Postgres dan ada MySQL. Untuk pengertiannya dan plus minusnya akan kita bahas lain waktu saja karena panjang jika kita bahas satu persatu. Kita bahas inti dan umumnya saja ya, supaya kalian tahu dulu konsep dasarnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ada perangkat khusus yang digunakan untuk menginstal web server itu sendiri? Sebenarnya semua perangkat komputer, baik itu laptop, CPU, itu bisa kita jadikan sebagai web server. Dengan cara tadi menginstal aplikasi web server yang diperlukan. Namun, perlu diingat, jika kita memakai komputer atau laptop yang kita pakai sehari-hari sebagai web server, tentu ada keterbatasannya. Yang pertama, tentu laptop atau komputer kita tidak bisa kita paksa untuk menyala terus secara 24 jam selama 1 tahun, beberapa tahun secara terus-menerus. Karena pada prinsipnya sebuah website itu harus bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun tanpa berhenti. Oleh karena itulah, sebuah server itu harus on, harus nyala terus sepanjang hari. Namun, kalau untuk kebutuhan belajar, tidak mengapa kita pakai laptop kita sebagai web server. Dan jika nanti website kita sudah jadi, maka kita wajib menguploadnya atau mendeploy ke server online beneran, yaitu yang ada di cloud. Nah, seperti contoh pada gambar berikut ini, di sini diilustrasikan ada 3 klien, yaitu laptop, komputer, dan handphone. Yang mana ketiga perangkat ini dia sedang mengakses website yang namanya websiteku.com secara bersama-sama melalui yang laptop melalui wifi warkop misalkan, kemudian yang komputer melalui jaringan LAN kantornya, kemudian yang handphone melalui paket datanya masing-masing. Dan website yang diakses itu dia berada di web server cloud yang ada di contoh di sini di Jagoan Hosting, ada di Niaga Hoster, dan ada AWS Cloud. Nah, AWS Cloud inilah yang nantinya akan dijadikan materi lomba LKS nanti. Nah, jadi nanti kita akan coba praktek
file-file website kita upload di cloud, tetapi kita coba di jagoan hosting saja untuk percobaan atau latihan. Kemudian setelah berhasil kita upload, kita coba akses dari handphone dengan menggunakan paket data atau WiFi. Jika proses deployment kita berhasil, maka harusnya bisa diakses oleh semua perangkat ini dimanapun dan di jam apapun. Karena server code di jagoan hosting ini, dia menyala secara terus-menerus 24 jam tanpa mati. Nah, kemudian jika kita menjadikan laptop kita atau komputer kita sebagai web server, maka topologi atau ilustrasinya itu seperti ini, anak-anak. Ini komputer yang dijadikan sebagai web server. Tentu kita harus menginstal aplikasi web server seperti yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu Apache, MySQL, dan PHP di komputer ini, atau yang kita kenal sebagai SAMP yang kemarin kalian install di laptop. Itu diinstal di komputer ini. Kemudian klien-klien ini dia mengakses IP daripada komputer server ini, yaitu 192.168.1.100. Ini yang diakses di browser sini, sehingga nanti yang tampil adalah website yang sudah kalian upload di SAM server sini, di folder apa kemarin, htdoc. Namun karena server dan klien ini berada di dalam satu jaringan LAN, maka ketika kita berada di luar area ini, katakanlah di jalan atau di manapun, sehingga handphone kita menggunakan paket data, tidak lagi menggunakan WiFi di area kantor ini, maka sudah dipastikan kita tidak bisa mengakses web server di komputer server ini, karena sifatnya dia lokal. Tidak seperti yang di server cloud tadi. Nah, kalau kita sudah upload di server cloud ini, otomatis bisa diakses dari manapun. Oke, jadi konsepnya seperti itu ya, anak-anak, bisa dipahami ya. Mungkin dari kalian ada pertanyaan. Pak, saya pernah lihat di kantor saya, dia punya server sendiri dan aplikasi kantor. Tapi karyawannya bisa mengaksesnya dari rumah, Pak. Apakah itu bisa? Jawabannya bisa. Kita pakai port forwarding. Nah, itu lebih kompleks lagi, nanti kita bahas lain waktu saja, oke? Nah, baik, selanjutnya anak-anak, kita akan perkenalan dulu apa sih itu SAM. Nah, SAM adalah aplikasi web server yang dikhususkan untuk diinstal di sistem operasi Windows. Itu artinya hanya bisa diinstal di Windows. Nah, SAM itu sendiri di dalam satu paket instalasi, dia sudah terdiri dari 3 aplikasi yang diperlukan sebagai web server, yaitu A adalah Apache, M-nya adalah MySQL, dan P-nya adalah PHP. Nah, dan X-nya ini apa? X-nya adalah Windows. Nah, sedangkan di Linux, nama aplikasinya adalah LAMP. Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Nah, cuman jika di Linux, kita tidak bisa menginstal satu aplikasi saja seperti halnya di Windows. Dengan kita satu kali klik install SAM sampai finish, otomatis ketiga aplikasi ini sudah terinstall di laptop atau komputer kita. Nah, sedangkan di Linux caranya sedikit berbeda. Jadi kita perlu menginstal satu persatu repositori yang diperlukan seperti Apache, berarti kita install dulu Apache, kemudian MySQL-nya, kemudian PHP-nya itu kita install dan konfigurasi satu per satu. Memang sedikit ribet kalau kita install di Linux, namun secara performance OS berbasis Linux itu lebih handal dan powerful ketika kita jadikan sebagai web server. Kenapa? Karena resource yang dipakai oleh Linux itu tidak memakan banyak memori, RAM, CPU, dan lain sebagainya. Sehingga sisa dari resource yang tersedia itu bisa dioptimalkan untuk melayani klien yang mengakses website kita di server tersebut. Itulah kenapa mayoritas web server yang cloud itu basis OS basisnya adalah sudah dipastikan Linux, bukan Windows. Karena jika kita pakai Windows seperti di komputer kita atau di laptop kita, terkadang listrik tiba-tiba mati, maka yang kebanyakan terjadi adalah sistemnya hang atau tutup. Nah, berbeda dengan Linux. Kalau Linux itu sudah dipastikan kehandalannya. Meskipun mati berulang kali, itu sistemnya masih kuat, ya, masih mumpuni. Jadi insya Allah aman. Nah, untuk kali ini, untuk pembelajaran kita cukup pakai yang SAM saja. Setelah kita memahami konsepnya nanti, kalian akan saya ajarkan
cara konfigurasi di Linux system. Ya, baik anak-anak, cukup sekian dulu teorinya. Kita langsung praktek saja. Target pembelajaran kita pada video kali ini adalah nanti kalian sudah harus bisa meng-create atau menggenerate website dari ChatGPT saja biar kita cepat. Karena nanti yang diujikan di lomba LKS itu sepertinya bukan coding web dari nol sampai jadi, melainkan konfigurasinya yang diajarkan, mulai dari pengaturan servernya, web servernya, dan jaringannya. Jadi kemungkinan besok itu kalian akan dikasih, tapi nggak tahu juga ya, ini prediksi saya, kalian nanti dikasih file website yang sudah jadi, tugas kalian hanya mengupload ke server cloud tadi dan mengkonfigurasinya. Mungkin seperti itu sih, tapi nggak tahu lagi kalau berbeda. Oleh karena itu, sebagai jaga-jaga, kalian juga harus belajar pemrograman web juga sedikit-sedikit ya. Meskipun dari ChatGPT tidak masalah. Yang penting ada filenya dan ada yang diupload dan di-deploy ke web servernya nanti. Ya, baik, langsung saja kita buka SAM servernya. Pastikan service Apache-nya sudah berjalan. Baik, di sini kita lihat Apache belum berjalan. Kita start dulu. Nah, di sini ada MySQL, ini adalah database bawaan dari SAMPP. Kemarin kita menginstal Postgre ya. Jadi kalau kita pakai Postgre, jadi MySQL ini nggak perlu kita nyalakan. Tapi kalau kita nggak pakai Postgre, kita pakai MySQL-nya SAM, maka ini wajib kita start juga. Oke, ini kita stop saja karena kita fokus ke Apache-nya saja dulu. Kemudian kita pastikan bahwa Apache-nya sudah berjalan. Nah, jika sudah tampil halaman seperti ini, itu artinya web server kita sudah on. Kemudian kita buka aplikasi text editornya, bisa pakai Notepad++ atau pakai VS Code saja ya, seperti yang kemarin kita pakai supaya kita seragam. Oke, ini kita atur. Kemudian kita buka folder dulu, open folder, htdocs, kita buka htdocs-nya, select folder. Nah, sudah tampil. Kemudian kita juga buka htdocs yang ada di Explorer, seperti ini, supaya nanti kita tahu perbedaannya. Nah, jadi di sini kita bisa nambah folder dari sini langsung atau dari sini. Kita coba ya untuk folder doc. Kita coba sebentar. Oke, kita create folder di sini. Oke, create folder namanya test. Harusnya di sini nanti muncul ya harusnya. Enter. Nah, muncul folder test kan. Kalau kita hapus otomatis di sini juga akan menghilang. Oke, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya oke, baik, VS Code sudah terbuka, folder harddisk sudah terbuka. Sekarang kita generate file HTML dan PHP-nya, kita pakai bantuan AI, kita pakai ChatGPT saja yang sudah familiar ya. Oke, yang ini. Nah, kita ketik keywordnya di sini, misalkan saya buat begini, buatkan website profil data diri lengkap seperti riwayat hidup, koma, foto berada di tengah atas, bulat, teks di bawahnya. Nah, seperti ini kita enter, kita tunggu proses generate-nya. Nah, seperti ini sudah jadi. Berikut ini contoh website profil diri. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini kita dibuatkan satu buah file saja, yaitu bernama index.html dengan kode-kodenya seperti ini. Nah, Nah, kita tinggal copas saja semua kode ini ke dalam file htdoc kita. Setelah kita copy, kita ke htdocs-nya, kita buat folder dulu ya. Kita buat folder, kita beri nama profile. Nah, seperti ini. Dan kita masuk ke dalam foldernya masih kosong. Nah, folder yang kita buat ini nanti itu sebenarnya sudah bisa diakses, cuman isinya masih kosong. Contohnya seperti ini. Nah, sorry. Nah, seperti ini. Masih kosong. Karena di dalam foldernya masih belum ada file yang kita buat. Nah, selanjutnya kita buat lewat VS Code saja biar cepat. Nah, di sini ada folder profile, kita buat new file,
kemudian kita kasih nama sesuai tadi index HTML, enter, kemudian kodenya kita pastekan di sini, sudah Ctrl S atau kita simpan. Nah, sudah selesai. Harusnya website yang tadi kita buat profil harusnya sudah bisa kita akses. Kita coba. Oke, baik. Setelah kita simpan, kita refresh, harusnya muncul website yang kita buat tadi. Nah, seperti ini muncul kan. Cuman lihat di sini ada error. Ini harusnya tidak tampil ya. Ini ada error. Kita harus cari tahu dulu errornya apa. Karena meskipun kita copy dari ChatGPT itu terkadang memang ada errornya. Kita cek dulu nih. Kira-kira apa ini errornya? Kita kembali ke VS Code. Lihat di sini errornya terdapat di mana ini? Di syntax style. Kita cek di VS Code. Style. Nah, ini. Nah, ini seharusnya tidak boleh ada spasi. Nah, baris kode ini harusnya berwarna-warni seperti ini. Nah, itulah enaknya kalau kita pakai VS Code. Jadi setiap sintak dan teks itu ada perbedaan warnanya. Nah, oke, sekarang kita coba hapus. Nah, seperti ini. Harusnya CSS ini berwarna seperti ini ya. Oke, setelah itu kita save ulang. Dan kita coba lagi, kita refresh ulang. Nah, selesai. Oke, jadi tampilan yang hasil dari generated seperti tadi harusnya seperti ini. Oke. Nah, cuman di sini masih ada yang kurang nih, fotonya belum ada. Berarti kita harus cari file fotonya dulu. Kita coba cari Google foto diri, siapapun bebas. Misalkan siapa ya? Nah, ini aja gambar orang. Maaf, saya ambil gambarnya, Mbak. Oke, kita simpan. Kita simpannya di folder htdoc sesuai ChatGPT tadi. Coba lihat. Di sini kita disuruh menyimpan file foto di folder yang sama dengan file index. Nah, ini. Oke, kita simpan file index sana. Oke. Profile. Nah, kita simpan di sini. Save. Oke, kita cek di folder htdoc-nya. Nah, ini sudah ada file fotonya ya. Kemudian kita coba reload kembali. Kita close. Oke, setelah di reload ternyata masih belum tampil. Kira-kira apa nih sebabnya? Kita cek lagi di codingnya. Kita cari tulisan foto profile. Nah, kita langsung Ctrl F, kita klik foto profile. Nah, ini dia. Nah, ternyata di sini di kode image source-nya dia harusnya namanya foto.jpg. Sedangkan yang saya download tadi download JPG-nya tidak sinkron. Nah, di sini ada dua opsi. Kita bisa merename file ini atau merubah coding yang ada di sini. Oke, kita rename saja file ini sesuai dengan coding. Foto, enter, selesai. Kita coba reload lagi. Nah, seperti ini harusnya. Oke, clear ya. Nah, sekarang kita tinggal mengubah nama, data diri, dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa website ini disebut website statis. Karena untuk mengubah elemen kata ini, kita masih perlu mengubah kode programnya di sini. Seperti itu. Sedangkan web dinamis, untuk mengubah elemen-elemen ini, seharusnya nanti kita tidak perlu mengubah di kode programnya, melainkan dari database. Itu nanti setelah kita paham, kita akan baca ke database. Oke, sekarang kita coba ganti nama. Di sini kita cari nama lengkap. Kita langsung Ctrl F saja. Nama lengkap, nah ini sudah ada. Kita ganti dengan nama kalian masing-masing, misalkan pelajar, data diri, dan lain-lainnya tinggal diganti, kemudian kita save, Ctrl S, kita reload lagi. Nah, harusnya berubah ke nama kalian masing-masing. Oke, nanti tugas kalian adalah mengubah sesuai kata diri kalian ya. Nah, kemudian satu lagi nih, misal kita ingin mengubah backgroundnya ini menjadi berwarna, caranya tinggal ke ChatGPT lagi, kita tambahkan, kita ubah background warna, enter, kita tunggu mengerik ulang. Nah, oke, ubah background jadi biru muda. Ini contohnya menjadi biru muda. Nah, baik anak-anak, di sini sudah dijelaskan, kita disuruh mencari bagian ini di dalam CSS, bagian body, kemudian background color, kita ganti sesuai kode warna. Misal kita mau ganti hijau pastel, berarti ini yang kita copy. Kemudian kita kembali ke VS Code, kita cari CSS, blok CSS yang bagian body. Nah, ini color ini kita hapus, kemudian kita pastikan kode yang tadi. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita save, kemudian kita reload kembali. Kita lihat apa berubah. Nah, dia berubah menjadi agak hijau ya. Tidak tahu kelihatan dari monitor kalian.
sebenarnya kita bisa langsung mengubah di sini. Nah, inilah kelebihan dari VS Code, kita bisa langsung mengubah kode warna dari color picker yang ada di sini. Contoh nih, misal kita ingin mengubah menjadi biru, kita tinggal klik di sini. Nah, kemudian otomatis kodenya akan berubah dengan sendirinya. Tuh, berubah. Nah, berubah kan? Nah, ini yang nggak ditemukan di editor-editor yang lainnya. Kemudian kita save lagi, kita reload lagi, refresh. Berubah kan? Secepat itu. Nah, kemudian tambahan lagi, anak-anak. Nah, di dalam folder, kenapa kita memberi nama indeks, entah itu indeks HTML atau indeks.php, itu supaya ketika kita mengakses folder di dalam browser, itu dia langsung mengeksekusi file PHP atau HTML tersebut tanpa harus mengetikkan seperti ini. Nah, atau beranda seperti ini. Nah, sekarang kita coba, kita ubah indeks menjadi selain kata indeks. Contoh kita gitu. Maksudnya juga ada indeks atau beranda lah. Nah, kemudian kita enter. Ketika kita reload, kita akses folder kita. Nah, dia nggak langsung tampil file HTML tadi, melainkan akan muncul list dari file yang ada di dalam folder tersebut. Sehingga untuk menampilkan file tadi, kita harus mengkliknya terlebih dahulu seperti ini. Nah, atau kita masuknya di browser, kita tulis lengkap file PHP-nya tadi. Nah, supaya kita tidak seperti itu, supaya nanti ketika kita mengakses foldernya langsung keluar berandanya, maka file ini harus kita ubah ke indeks. Ini otomatis akan dieksekusi oleh Apache, menandakan bahwa itu file utamanya atau file inputnya. Kita coba record lagi. Nah, dia langsung tampilkan. Oke, ini contoh membuat script profil diri dari ChatGPT. Nanti kalian lakukan seperti ini ya di laptop kalian masing-masing. Kemudian kalian upload di server lokal kalian. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat website lain seperti company profile. Oke, baik, ini kita close, kita kembali ke ChatGPT, kita buat obrolan baru, kemudian kita ketik, buatkan web company profile berbasis PHP dan CSS, tampilan depan, bisa kita buat se-eksplisit mungkin ya, supaya nanti lebih detail hasilnya. Terdapat gambar perusahaan dan sekilas sejarah perusahaannya. Misalkan. Ya. Kemudian kita tambahin lagi, terdapat navbar. Navbar itu tombol menu atas ya, yang terdiri dari menu kontak dan hubungi kami. Oke, kita coba enter. Kita tunggu proses generate ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Masih boleh. Nah, sepertinya banyak sekali. Oke, generate file sudah jadi. Di sini ada berapa file. Jadi si ChatGPT membuatkan kita 1, 2, 3, 4 file, yang mana file indeks, kontak, dan hubungi ini berada di folder induk. Kemudian di dalamnya ada folder lagi CSS dengan isinya file style CSS. Jadi di sini file CSS-nya oleh ChatGPT dibuat terpisah. Kalau sebelumnya kode CSS-nya dijadikan satu di dalam file input yaitu index. Nah, kalau contoh kali ini dia dibuat terpisah. Kemudian ada lagi folder image. Ini untuk menyimpan gambar dari perusahaan tersebut. Oke, sekarang kita coba ya. Tapi sebelumnya kita buat dulu folder di dalam HTDocs seperti ini. Oke, kita paste, kita buat. Oke, selanjutnya kita siapkan foldernya terlebih dahulu di HTDocs. Buat folder baru, kita namakan company profile seperti ini. Kemudian kita buka, kita buat lagi folder CSS, ada lagi folder image untuk menyimpan gambarnya. Nah, sudah selesai, folder sudah ada, tetapi masih kosong. Oke, selanjutnya kita copy satu persatu file ini, mulai dari file index, kita salin, kita buka VS Code, kemudian kita ke folder company profile. Nah, di sini kita buat folder baru dengan nama index.php ya. Kali contoh ini kita diberikan file PHP lagi, bukan
Oke, kemudian kita paste di sini langsung, pastekan, kita cek, kita simpan. Kemudian selanjutnya file yang kedua yaitu kontak, salin, dashboard, buat lagi new file, kita kasih nama kontak, php enter, pastekan, simpan, kembali lagi ke ChatGPT, kita copy yang hubungi, buat file baru lagi, hubungi.php enter, pastekan di sini, Ctrl V ya, simpan. Nah, 1, 2, 3 folder indeks kontak dan hubungi sudah selesai. Selanjutnya yang nomor 4 adalah file CSS. Ingat, file CSS ini berada di dalam folder CSS ya, jangan salah tempat, karena kalau salah tempat nanti tidak akan berjalan dengan sempurna. Oke, jadi kita buka dulu file CSS-nya, kita buka new file, style CSS. Oke, kita paste, simpan, selesai. Nah, di sini seharusnya web kita sudah bisa diakses, namun gambarnya masih kosong ya. Kita kita coba dulu. Kita akses localhost. Tadi kita kasih folder namanya company profile. Enter. Nah, seperti ini. Cuman di sini masih berantakan karena belum ada gambar perusahaannya. Selanjutnya kita cari file gambar dulu. Nah, seperti ini, misal kita ambil ini aja ya, bagus lumayan. Fotonya aja. Oke, kita buka gambar baru, kita simpan di folder update docs, company profile, di image. Nah, tadi namanya apa ya? Seperti perusahaan. Atau biarkan defaultnya nanti kita ubah. Dan company profile, image, kita save, kita cek di VS Code, index, kita lihat dia nama filenya apa. Kita cari code yang namanya image source-nya namanya perusahaan.jpg. Jadi kita rename, tadi sudah rename, kemudian kita reload, hasilnya kan. Nah, cuman di sini tulisannya ketabrakan ya sama warna legitnya. Coba kita ganti warna yang ini, yang lebih terang. Coba, maaf, yang lebih gelap maksud saya. Kita simpan, update docs, file image, nah, jpg. Kemudian kita simpan perusahaan, enter, selesai. Cek yang ini kita hapus. Sorry, kita dulu, kita reload. Nah, perlu diingat anak-anak, di sini gambarnya tidak berubah karena coba perhatikan, ini sama-sama JPEG tapi satu JPEG satu JPG. Nah, ini pengaruh ya teman-teman, anak-anak. Jadi kalian harus teliti. Misal kalian sudah upload gambar tapi nggak tampil, coba lihat ekstensinya JPG atau JPEG. Kalau misalkan gambarnya JPEG, maka kodenya harus kita ubah JPEG juga supaya bisa diproses. Kita simpan, kemudian kita reload lagi. Oke, sudah berubah. Kemudian di sini ini namanya navbar, tadi yang kita ketik navbar itu ini home, ini contacts, dan ini hubungi. Nah, ini formnya masih kosong karena kita masih belum bermain ke database ya. Jadi meskipun ini kita isi, dia nggak proses apapun. Oke. Selanjutnya nanti kalian ubah VT-nya ini, kalian ubah bebas, dan isinya kalian ubah bebas. Setelah itu kalian upload di web server lokal kalian ya. Oh ya, satu lagi tambahan. Misalnya gambarnya berada di folder yang salah, maka tidak akan bisa diproses juga. Contoh, misal kita gambar ini kita pindah ke dalam folder image, kemudian di dalamnya ada lagi folder gambar. Nah, kita pindah, oke, kita reload, harusnya dia error hilang, error. Sehingga terjadi seperti ini, maka kalian harus cek dulu folder sama lokasi filenya. Karena file tadi berada di dalam folder gambar yang berada di dalam folder image, maka kode ini harus kita sesuaikan. Kita tambah lagi slice gambar, slice perusahaan. Itu artinya gambar perusahaan JPEG ini dia berada di dalam folder image dan di dalamnya lagi folder gambar. Seperti itu. Kita save, kemudian kita reload, harusnya tampil. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya anak-anak. Oke, setelah ini kita akan coba
coba langsung deploy atau kita upload ke hosting beneran ya. Oke, sekarang kita coba akses ke website ke cloudnya Jagoan Hosting ya. Alamatnya ini, nanti saya kasihkan user dan passwordnya melalui Bu Aziza ya. Nanti kalian cek. Kita paste di proses ini. Nah, ini tampilan awal daripada login page-nya di panelnya Jagoan Hosting. Oke, sekarang kita coba login masuk. Nanti user dan passwordnya saya berikan melalui Bu Aziza ya, anak-anak. Nanti kalian coba masuk di sini, nggak apa-apa kalian buat coba-coba di sini. Karena ini hosting saya sendiri yang untuk latihan, nggak apa-apa untuk kalian acak-acak pun nggak masalah. Oke, kita klik masuk. Nah, ini tampilan dashboard awal cloud server di Jagoan Hosting. Cuman ini cloud ini maksud saya shared hosting ya, bukan dedicated hosting. Di panel sebelah kanan, di sini ada informasi primary domain. Ini adalah domain yang saya sewa. Kemudian ini adalah IP address dari server cloud ini. Cuman ini shared hosting, jadi IP server ini digunakan bersama. Jadi share hosting yang saya sewa ini, satu perangkat server fisik ini tidak saya pakai sendiri, melainkan dipakai oleh banyak orang. Sehingga untuk mengakses website saya di sini, saya perlu alamat domain ini. Kalau saya akses IP ini, dia nggak bisa, dia error. Dia harus pakai domain. Kecuali kalau ini dedicated hosting, saya bisa akses menggunakan IP address public ini. Oke, dan kita coba, kita klik domain ini. Nah, ini tampilan website saya yang untuk coba-coba kemarin. Dengan domain ini, maka tampilannya seperti ini. Ini saya pakai Bootstrap ya, template Bootstrap. Template Bootstrap ini lebih kompleks ya daripada kita generate lewat AI, ChatGPT. Ini lebih enak, lebih smooth, dan lebih modern. Oke, nanti saya ajarkan cara bikin ini. Oke, kembali ke panel hosting. Dari sekian banyak menu ini, kita hanya fokus ke satu menu saja, yaitu menu file manager. Nah, di sini file manager. Kemudian yang biasanya kita pakai itu file manager sama database. Nah, ini dua ini yang sering kita pakai untuk mendeploy sebuah website. Karena kita belum main database, berarti kita fokusnya ke file manager saja. Oke, langsung saja kita klik file manager. Kita tunggu proses. Nah, ini adalah tampilan seperti kalau di lokal kita itu namanya htdocs. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini file-file ini berada di dalam file folder SAM. Kemudian di dalam SAM ada folder htdocs. Htdocs ini kalau di hosting namanya public HTML. Nah, inilah. Nah, ini website-website saya yang sudah ada di dalam public HTML yang bisa diakses. Contohnya seperti ini tadi. Di sini ada folder beranda. Nah, sehingga saya ketik setelah domain nama foldernya beranda. Dan nanti tugas kalian adalah buat folder sesuai nama kalian masing-masing. Setelah itu, file-file yang sudah di-generate di AI tadi, di ChatGPT, profil sama company profile ini kamu upload di sini, tapi di folder namamu. Ya, contoh di sini misal ini saya create folder nama saya, misal ini ya. Nah, folder-folder tadi, profile sama company profile, kamu upload di dalam folder kalian masing-masing. Caranya seperti ini. Setelah membuat folder, kita buka, kemudian klik menu upload. Nah, select file, kalian cari folder tadi, atau kalau kalian pengen cepat bisa langsung di drag and drop di sini. Nah, kita drag satu persatu atau langsung dua juga bisa. Nah, seperti ini sudah terupload kembali. Nah, sudah, kita cek folder saya sudah. Oh maaf, seharusnya ini saya buat folder dulu, namanya profile dulu, anak-anak. Maaf, saya ralat. Nah, saya buat folder profile, kemudian ini saya. Nah, kalau sudah terupload itu sebenarnya kita bisa langsung drag and drop seperti ini. Nah, kita nggak perlu upload lagi, kita tinggal drag and drop seperti ini. Ada maaf sebentar. Oke, kita pilih drop. Nah, selesai. Saya sudah punya folder nama saya, kemudian di dalamnya profile. Sekarang saya coba, saya ganti namanya slash saya. Nah, coba perhatikan, di sini muncul Forbidden 403. Itu artinya di dalam folder Fauzi di sini, di dalam folder ini dia tidak ada file apapun, termasuk file index. Jadi di Jagoan Hosting ini dia memproteksi servernya
untuk orang lain tidak boleh melihat list folder, seperti contohnya seperti halnya di sini tadi. Seperti contoh ketika kita di server lokal, ketika di dalam folder tersebut tidak ada file yang bernama index, maka yang terjadi apa? Nah, yang terjadi adalah di browser kita akan ditampilkan isi dari file-file yang ada di dalam folder htdoc tersebut. Nah, berbeda dengan server cloud, dia memproteksi servernya. Ketika di dalam folder itu tidak ada file index, maka yang keluar bukan list dari file, tetapi larangan seperti ini untuk demi keamanan si server itu sendiri. Oke, berarti kita harus mengakses folder yang sudah ada indeksnya seperti ini. Berarti kita tambahkan di sini profile. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kamar saya kok ganti Prabowo ya. Oh, ini sisa yang tadi malam jadinya. Oke. Berarti website yang kita buat sudah bisa kita akses secara publik di internet dengan domain ini. Oke. Gitu ya, anak-anak, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita buat website yang kedua tadi, yaitu apa? Company profile. Kita buat company ini aja, panjang-panjang. Oke, folder sudah dibuat. Selanjutnya kita upload file yang kedua, yaitu company profile. Nah, seperti ini guys, kita brush, kemudian kita upload. Maaf, ada kesalahan. Seharusnya kita klik upload dulu. Kemudian kita drag ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian folder. Nah, folder ini kita tidak bisa langsung mengupload folder. Nah, nanti error ya. Error occur. Nah, itu artinya kita tidak diperkenankan mengupload folder. Jadi kita harus buka dulu, kemudian kita drag and drop filenya. Nah, kalau seperti itu kan susah dan makan waktu ya. Kalau filenya sedikit sih tidak masalah. Misal filenya ratusan, itu kan sangat menyusahkan sekali. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kita harus mengzip dulu. Satu file ini kita zip, kita jadikan file zip. Seperti ini kita compile jadi zip. Nah, seperti ini. File ini yang kita upload ke sini, lalu kita ekstrak sehingga nanti hasilnya langsung terurai seperti sebelumnya. Oke, kita ulangi. Ini kita hapus dulu file yang kita upload tadi, kita hapus, kita delete. Oke, delete lagi. Oke, nah sudah kosong, kita upload lagi, kemudian kita drag file zip tadi. Nah, seperti ini sudah selesai. Kemudian setelah itu, nah ini kan masih berupa zip, belum berupa folder dan file seperti ini. Nah, ini harus kita ekstrak dulu. Caranya klik kanan di filenya, ekstrak. Oke. Nah, selesai down. Kita reload. Nah, seperti ini ya kan. Semua file tadi sudah terupload. Itu cara cepatnya. Kita zip, kemudian kita upload dan ekstrak. Oke, kita coba. Kita coba buka file company. Enter. Nah, selesai, finish. Dan kita cek tombol-tombolnya sudah berjalan sesuai yang kita inginkan. Oke, anak-anak, demikian ya. Demikian cara uploadnya ke hosting yang beneran. Nanti atau besok kalian praktekkan cara-cara yang tadi. Kemudian kalian upload ke hosting jagoan hosting tadi. Setelah selesai, kalian kirimkan link website kalian yang sudah jadi ke saya. Oke. Kemudian hari Jumat kita ketemu lagi di Lab FO. Kita diskusi lagi, kita evaluasi. Misalkan ada yang ingin didiskusikan, silakan. Kalau cukup waktu, besok kita coba upload ke AWS Cloud-nya ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.